Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Kali ini saya akan membahas sebuah keris sepuh ya. Ini dari daerah Tuban, perkiraan era Majapahit akhir. Nanti saya jelaskan cirinya. Dan keris ini ada yang nyebut sebagai pulang geni lurus. Selama ini teman-teman mungkin tahunya kalau dari buku dapur, pulang geni itu adalah luk 5 dengan gandi polos ya, seperti gambar di samping ini ya. Nah itu pulang geni namanya umum. Tapi kalau dalam perdagangan teman-teman mungkin di toko online sering melihat ada pulang geni lurus, bahkan ada pedagang yang nyebut pulang geni lurus gitu loh. Sebenarnya kenapa ada pulang geni lurus dan apa hubungannya dengan keris dengan dapur yang sederhana ini ya. Nah, bentuknya seperti ini, orang punya pulang geni lurus. Tapi ini sebenarnya adalah tilam UP. Nanti tak jelaskan. Jadi seperti apa? Jadi sampai muncul istilah pulang geni lurus. Nah, sebelum saya bahas buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, keris ini adalah salah satu keris dengan ricikan yang cukup sederhana ya. Jadi ini mirip brojol, cuma bedanya dengan brojol. Kalau brojol tidak pakai tikel alis. Kalau tilam UP ini pakai tikel alis, bilanya limpo. Kebetulan ini masih sangat utuh, jadi walaupun sepuh. Dan garamnya memang benar-benar sangat bagus ya. Sangat bagus, sangat detail ya ini. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, inilah sering disebut pulang geni lurus sama para pedagang, mungkin biar cepat laku ya. Jadi kenapa? Karena memang kalau teman-teman tahu pulang geni itu adalah salah satu keris yang merupakan senjata dari tokoh pewayangan terkenal yaitu Arjuna kalau dalam wayang kulit Jawa ya. Jadi salah satu senjatanya, kerisnya itu adalah keris pulang geni. Nah, bentuknya seperti ini gitu loh. Padahal ini tilam UP, jadi terus apa hubungannya dengan tilam UP gitu loh. Sebenarnya ini tidak lepas sebenarnya dari pusaka di salah satu keraton di Nusantara ini ya, tepatnya Keraton Jogja. Jadi di Keraton Jogja ada salah satu pusaka yang bergelar Kanjeng Kiai pulang geni. Dan itu dapurnya adalah tilam UP seperti ini. Jadi Kanjeng Kiai pulang geni itu berdapur tilam UP. Jadi ini teman-teman harus membedakan dapur pulang geni dan pulang geni sebagai gelar, yaitu Kanjeng Kiai pulang geni. Kalau Kanjeng Kiai pulang geni itu cuma ada satu, di dunia cuma ada satu. Yang sekarang ada di Keraton Jogja. Yang warongkonya dari Trembalu dengan pendok emas ya, emas dengan rinojo werdi. Jadi ada hiasan intannya itu. Jadi warongkonya itu dulu dipesan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono V. Jadi untuk Kanjeng Kiai pulang geni. Tapi kalau dapur pulang geni yang luk 5 seperti gambar di samping ini itu ada banyak ya. Jadi dapur pulang geni dan ada Kanjeng Kiai pulang geni. Nah, bahkan kadang-kadang orang dapur brojol pun kadang kalau orang biar jualnya cepat laku dibilang pulang geni lurus atau jala yang mirip tilam, kayak jala tilam disebut pulang geni. Jadi macam-macam gitu loh. Tapi ini mungkin diilhami ya jadi dari salah satu pusaka Yogyakarta yang berdapur tilam UP yang bergelar Kanjeng Kiai pulang geni ya gitu. Nah di Keraton Yogyakarta sendiri itu untuk dapur tilam UP ini, jadi ini salah satu dapur yang istimewa juga ya. Paling nggak ada 4 pusaka ya di Keraton Jogja yang memiliki dapur tilam UP dan semuanya bergelar Kanjeng Kiai. Yang pertama ya Kanjeng Kiai pulang geni yang ada di Keraton Jogja itu dapurnya tilam UP. Lalu ada Kanjeng Kiai Bromo Dedali, itu juga berdapur tilam UP. Lalu ada Kanjeng Kiai Majuhun, itu juga dapur tilam UP. Dan yang terakhir adalah Kanjeng Kiai Sri Sadono, itu juga dapur tilam UP. Jadi memang salah yang beranggapan bahwa dapur tilam UP itu adalah istilahnya, dapur apa itu gitu loh. Dapur yang istilahnya katanya kalau bagi pedagang sulit laku gitu, padahal enggak. Jadi tilam UP pun istilah banyak pusaka yang berdapur tilam UP kayak gitu. Dan tilam UP sendiri itu filosofinya itu cukup dalam ya. Jadi
tilam itu istilah alas tidur, tempat tidur gitu loh. Jadi teman-teman bisa menerka bahwa filosofi atau tuahnya tilam UP itu adalah untuk ketentraman atau ketenangan, terutama dalam rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga. Makanya kalau zaman dulu itu seorang mertua, jadi seorang bapak ya istilahnya, itu sering mewariskan keris tilam UP ke menantu lelakinya atau dikasihkan ke anak lelakinya. Jadi dapur tilam UP dengan harapan jadi anak-anaknya nanti istilahnya rumah tangganya menjadi tentram, lebih tentram, damai, itu tenang gitu loh. Itu dapur tilam UP gitu loh. Nah, kalau untuk Tangguh sendiri, teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk posisi besi agak ke depan. Jadi ini daerah Jawa Timur. Kalau lihat pamornya, teman-teman, nah ini pamornya istilahnya ngapuk ya istilahnya. Ada yang bilang ngapuk, ada yang bilang ngapas ya. Jadi kayak khas pesisiran ya. Jadi ada kemungkinan kalau enggak Madura ya, Tuban. Tapi kalau teman-teman lihat belumbangannya ini ngoin ya. Jadi bukan ngiku, bukan siku. Jadi kayak koin istilahnya kayak koin ngoin. Jadi kemungkinan besar ini Tangguh Tuban. Dan Tuban sebelum Mataram atau sebelum era Islam. Kalau lihat posisi, kalau lihat gonjonya yang belum nungkap. Jadi kemungkinan ini di Mojopahit akhir kayak gitu. Jadi dari Tuban dan ini sangat utuh. Dan kebetulan saya beruntung memiliki keris ini ya, dan ini memang belum pernah saya posting ya, karena bisa dibilang ini salah satu pusaka andalan saya ya, saya simpen. Dan warongkonya juga masih pakai warongko ya nggak terlalu bagus lah, masih lama ini. Nah, ini adalah detail dari keris dapur tilam UP ini ya. Dan ini di bagian gonjonya, ini cukup istimewa ya. Jadi istilahnya ini kendit. Kalau untuk keris-keris dengan gonjo kendit seperti ini, memang diyakini bertuah istilah perlindungan juga ya. Dan konon bisa kalau taruh di rumah, jadi ini istilah menjaga lah, istilah dari kayak pencuri, kayak istilah hal-hal yang kurang baik lah gitu loh. Dan ini kendit ya, dan memang sangat langka gitu. Nah ini pamornya, ini yang disebut istilahnya ngapuk ya, istilahnya ada bilang ngapas ya gitu ya, agak gaje gitu. Dan ini memang salah satu ciri khas kayak pamor pesisiran ya. Dan ini dari Tuban. Kalau teman-teman lihat, ini untuk tempaannya ini cukup rapat ya. Nah itu lapisannya itu. Ini seloroknya juga jelas, jadi garapnya cukup bagus. Dan walaupun eranya sudah lama, tapi ini masih sangat utuh. Jadi masih sangat utuh. Dan tikel alisnya pun juga sangat tegas ya. Dan ini ada istilah puser ya di bagian pejetannya ya, bagian pejetannya. Nah, jadi ini tadi sekilas tentang keris dapur tilam UPI. Nah, mungkin itu dulu jadi informasi tentang dapur tilam UPI yang diberikan dari Tuban era Mojopahit akhir ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.